Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan praktek mesin listrik yaitu Joksit 5 dengan judul transformator satu fasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pradika Chandra Ditya. Nama saya Lutfan Fauzan Musyafa. Nama saya Gede Bagus Jayendra. Nama saya Dalil Yogi Suprama. Saya Matlaul Hidayat. Saya Fasnur. Oke. Untuk praktek yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Teman saya. Oke, yang pertama-tama untuk alat dan bahan yang kita butuhkan. Di sini ada regulator satu fasa, terus ada ampere meter, terus kita ada trafo dan juga voltmeter. Nah, untuk yang pertama, langkah kerja yang pertama di sini kita pengujian pengujian tanpa beban atau beban nol. Nah, untuk langkah kerjanya di sini kita akan mengukur data dari perubahan voltase regulator. Nanti bakal kita dapatkan arus, watt, dan juga voltase output atau V2. Nah, untuk V1 di sini kita menggunakan input dari regulator. Kita ubah dulu, contohnya di 10 volt. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, 10 volt. Nanti bakal kita dapetin di ampere meter. Nah, ini dia. Setelah kita dapetin ampere meternya, kita ukur juga di V2, V outputnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita udah mendapatkan data itu semua. Dan tadi ya di 10 volt kita dapatkan di ampernya di 0,038, terus di voltase outputnya di 3,6. Nah, lalu kita hitung wattnya berapa, kita dapatkan wattnya di 0,136. Nah, untuk kita membuktikan, selanjutnya di sini ada ubah voltasenya 40 ya. Coba kita ubah di 40 volt. Mana 40? Belum. Nah, ini 40. Terus kita dapetin ampernya. Nah, di sini kita dapetin ampernya. Terus kita juga dapat voltasenya di 12,2 volt atau sekitar 12,3. Jadi untuk pengujian tanpa beban atau beban nol seperti itu. Nanti untuk pengujian yang kedua yaitu pengujian berbeban atau dengan beban dijelaskan sama Dalilo Yogi Pratama dengan NIM 078. Oke, kemudian ada pengujian berbeban ya, rangkaian seperti ini bisa dilihat. Nah, di sini, di sini ada V1. Ya, V1 tuh bisa dilihat dari sini. Itu ada tegangan input dari trafo ya, dari input disambungkan ke trafo primer. Kemudian setelah itu dari trafo sekundernya itu diukur ada voltnya dan ampernya. Jadi dari pengukuran berbeban ini diketahui ada arus beban, kemudian ada V1 yaitu V input tadi, dan V2 itu V keluaran dari trafo. Kemudian yang kita atur yaitu dengan mengatur regulator supaya di ampere ini seperti yang terdapat pada tabel ini yaitu I beban. Misal ini ada 0,1, jadi kita pakai 0,10. Kemudian untuk V1 nya kita bisa lihat di sini, itu ada 9 volt. Kemudian dan V2 nya bisa dilihat di voltmeter yang di sini, yaitu ada 3,29. Untuk wattnya kita bisa cari dengan mengalihkan antara V2 dikali dengan I beban. Nah, mungkin itu saja. Jadi selanjutnya bakal dijelasin oleh Mas Gede buat analisis dan pembahasannya. Mungkin awal analisisnya. Jadi ini kita
langsung masuk ke analisis dan pembahasan terkait dengan pengujian tanpa beban. Memang kita bisa melihat dari tren data yang sudah terpaparkan di sini. Lihat dari sini terlihat bahwa pengukuran arus tanpa beban itu dan daya meningkat seiring dengan kenaikan tegangan primer, dan itu sudah pasti terjadi karena kebutuhan dari walaupun dengan tanpa beban, namun kapasitas atau watt yang akan bisa atau capable dari sebuah trafo itu akan selalu meningkat atau linear seiring dengan kenaikan tegangan primer yang diberikan. Nah, maka dari itu rugi-rugi inti bertambah seiring dengan peningkatan magnetisasi pada inti trafo juga. Atau bisa dibilang eksitasi itu tidak selamanya efisien pada inti besi pada kumparan trafonya. Nah, selanjutnya pada pengujian tanpa bebannya bisa kita lihat bahwa pada saat transformator diberi beban dengan variasinya yaitu sebuah bolam dengan perubahan tegangannya, kita bisa melihat bahwa karakteristik kerja transformator itu dari perubahan kenaikan arusnya itu selalu meningkat, walaupun dari arusnya itu kenaikannya tidak terlalu signifikan dari 0,008 hingga 0,16 ampere, namun hal itu juga tetap memberikan insight bahwa kenaikan tetap terjadi seiring dengan perubahan tegangan yang diberikan pada tegangan primer trafo. Walaupun memang kondisi lampu ini yang bersifat beban resistif itu tidak sampai membuat lampu itu nyala, namun itu bisa menjadi referensi pada saat kita memberikan beban. Sekian analisis, pembahasan, dan kesimpulan dari yang saya paparkan untuk hasil pengujian praktikum Jobsit 5. Ya teman-teman, kumpul. Kesimpulannya Mas Adit. Udah. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas beradanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prabu